pencegahannya adalah melalui karantina. Sebenarnya apa sih karantina itu? Saat ini saya sedang bersama narasumber kita, Dr. Angela Merici, spesialis penyakit dalam, yang akan membagikan informasi dan tips tentang karantina. Halo, apa kabar dokter? Halo, selamat untuk kita semua, kabar baik untuk kita semua. Sebenarnya apa sih dok karantina itu? Ya, karantina pada umumnya merupakan pembatasan seseorang atau kelompok dalam suatu wilayah untuk mencegah penularan penyakit atau kontaminasi. Lihat dengan situasi era COVID nih dok, sebenarnya karantinanya itu seperti apa ya dok? Ya, karantina disesuaikan dengan kondisi pasien, kondisi orang yang dikarantina. Jadi ada yang namanya karantina mandiri. Karantina mandiri itu untuk orang dalam pemantauan, terus pasien dalam pemantauan yang status ringan, orang tanpa gejala atau pelaku perjalanan. Terus ada juga karantina di rumah sakit yang dirujuk atau tempat yang ditunjuk pemerintah, itu untuk yang tidak memiliki karantina mandiri yang ideal di rumah. Terus ada juga karantina di rumah sakit. Kalau karantina di rumah sakit itu pasien dalam pemantauan yang kondisi berat, itu karantina di rumah sakit. Jadi ada 3 tempat karantina. Karantina mandiri, karantina tempat yang ditunjuk, sama karantina rumah sakit. Untuk karantina mandiri yang di rumah nih dok, sebenarnya seperti apa sih dok? Apakah ada syarat khusus? Ya, untuk karantina mandiri memang ada syarat khusus. Yang pertama, kita melihat dari kondisi pasien itu sendiri. Pasien harus dalam kondisi yang stabil. Itu yang tadi kita jelaskan, bahwa orang dalam pemantauan, status ringan, orang tanpa gejala. Artinya dalam kondisi stabil, dia bisa karantina sendiri di rumah. Dan yang kedua, kita melihat kondisi fisik dari tempat karantina itu sendiri. Apakah kondisi fisik lingkungan di rumah itu sesuai dengan tempat ideal untuk karantina. Ada kondisi fisik lingkungan yang ideal nih untuk melakukan karantina mandiri. Sebenarnya seperti apa sih itu dok? Ya, karantina mandiri saya punya videonya nih. Mari kita lihat sama-sama. Oke. Melihat ya dok sama-sama video tentang karantina mandiri yang ideal, lingkungan yang idealnya seperti apa. Bagaimana dok dengan orang-orang yang tidak punya kamar pribadi atau tidak punya kamar mandi pribadi, itu seperti apa dok? Kita sarankan mengikuti wilayah setempat. Jadi kalau dari kabupaten menyiapkan tempatnya di mana, diikutin. Untuk di kecamatan, di wilayah mungkin di puskesmas atau di posyandu, bisa kita mengikuti wilayah yang sudah ditentukan oleh daerah setempat. Berikutnya nih dok, kalau misalnya ada tetangga kita yang sedang melakukan karantina mandiri di rumah, kira-kira kita sebagai masyarakat sekitar itu peran sertanya seperti apa ya dok? Yang pertama, kita harus sama-sama memahami bagaimana pencegahan, bagaimana penularan daripada COVID-19 ini. Kalau kita sudah sama-sama memahami penularan dan pencegahan, masyarakat kita bisa ajak bersama-sama untuk memberi dukungan suportif kepada orang yang dikarantina. Sebenarnya seperti apa sih dok support masyarakat ini? Kita sebut orang yang dikarantina itu adalah pahlawan buat kita. Kenapa kita sebut sebagai pahlawan? Karena mereka akan memutuskan mata rantai penularan dengan bersedia di karantina. Sehingga sudah selayaknya masyarakat atau lingkungan sekitar orang yang dikarantina harus memberi dukungan, bukan malah menjauhi atau mengusir. Oke, terima kasih sekali nih dok, informasinya sangat bermanfaat dan semoga dengan ini kita semua bisa satu tekad untuk memberantas corona. Salam sehat.